Kali ini Bapak Ibu saya ingin membahas tentang prinsip-prinsip dasarnya ya. Apa itu magnosik ya, bagaimana cara bekerjanya. Nah, ini akan lebih saya detailkan malam hari ini Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu mengerti apa kegunaan atau manfaat dari magnosik ini. Jadi gini Bapak Ibu. Magnosik ini sebuah alat ya, sebuah alat yang mengintegrasikan AI. Kita semua tahu AI ya, artificial intelligence ya, kecerdasan buatan ya. Jadi dia menggabungkan antara AI dengan TCM. TCM itu traditional Chinese medicine atau pengobatan tradisional Tiongkok untuk mengintervensi kesehatan sel. Ya, jadi ini gabungan antara AI dengan TCM Bapak Ibu. Ya, tujuannya supaya eh, sel dalam tubuh kita menjadi lebih sehat. Nah, tagline-nya adalah satu ketukan untuk kesehatan, sekaligus untuk pemeriksaan dan juga untuk peremajaan sel. Ya, jadi alat ini bisa berfungsi untuk kesehatan, pemeriksaan dan peremajaan sel. Oke, cuman begini Bapak Ibu ya, ada disclaimer dulu ya. Disclaimer ini perlu, kenapa? Karena magnosik ini bukan bukan perangkat yang mencegah penyakit atau kondisi medis apapun. Nah, perangkat ini tujuannya hanya untuk kebugaran secara umum. Jadi pertama ya, meningkatkan kesadaran pribadi tentang pola energi dalam tubuh. Jadi nanti magnosik ini mempelajari tentang pola energi Bapak Ibu ya, yang ada di dalam tubuh, lebih tepatnya di dalam sel ya. Kemudian mendukung pilihan gaya hidup proaktif. Jadi buat Bapak Ibu yang aktivitasnya tinggi, kita sarankan eh, menggunakan magnosik ini karena sangat bermanfaat sekali ya. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Kemudian ya, nah ini yang penting ya. Informasi dan wawasan dari magnosik bukan pengganti nasihat medis profesional. Ya, ini lebih ke arah melengkapi Bapak Ibu. Jadi bukan menggantikan tapi melengkapi. Ya, dan ingat selalu konsultasikan dengan tenaga medis berlisensi untuk masalah kesehatan ya. Penggunaan perangkat harus sesuai dengan panduan yang disediakan. Dan hasil dapat bervariasi pada setiap individu, tidak ada hasil spesifik yang dijamin Bapak Ibu ya. Oke. Oke, kita akan masuk ya. Bagian pertama, pengantar dan visi. Kita akan lihat Bapak Ibu. Nah, jadi pengenalan apa itu magnosik ya? Ini adalah sebuah sistem kesehatan canggih yang didukung oleh AI yang dirancang untuk membantu individu memantau dan mendukung kondisi kesehatan secara menyeluruh Bapak Ibu. Dan sekali lagi sistem ini memadukan prinsip TCM dengan alat kesehatan frekuensi kuantum untuk mempromosikan pendekatan proaktif terhadap kesejahteraan. Ya, jadi pada prinsipnya magnosik ini satu, dia berfungsi sebagai pemindai kesehatan yang didukung oleh AI dengan umpan balik frekuensi energi. Ya, kedua, mendeteksi adanya ketidakseimbangan energi tahap awal melalui penginderaan non-invasif. Jadi tidak menggunakan jarum ya, jadi tidak menyakiti tubuh Bapak Ibu. Itu maksudnya non-invasif. Dan sekali lagi ini untuk mendeteksi ketidakseimbangan energi ya. Kemudian yang ketiga meningkatkan keharmonisan energi dengan menggunakan sinyal frekuensi yang dipersonalisasi ya. Kemudian yang keempat menyediakan data kesehatan secara langsung untuk menyediakan data kesehatan secara langsung yang sesuai dengan gaya hidup masing-masing. Oke, jadi kami berkeinginan ya di masa depan di mana individu diberi bantuan untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan dari kenyamanan ini ya Bapak Ibu mendorong kesadaran gaya hidup proaktif dengan memberikan wawasan tentang kondisi energi dari tubuh kita. Ya, jadi sekali lagi ya, yang dicek adalah kondisi energinya Bapak Ibu. Ya. Nah, mendorong dari
perawatan reaktif ke kesadaran diri dan pemantauan kesehatan harian, serta menawarkan data bantuan AI untuk membuat keputusan tentang gaya hidup yang sehat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, Magnosik ini tujuannya untuk melengkapi ya, bukan untuk menggantikan peralatan-peralatan medis. Nah, kenapa Magnosik ini penting Bapak Ibu? Ya, di dunia sekarang ini banyak orang mencari alat untuk membantu mereka tetap mendapatkan informasi tentang kesehatan. Ya, apalagi yang sifatnya lebih private atau pribadi Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang orang malu ya kalau punya masalah tertentu. Nah, dengan Magnosik ini minimal ya, ketika ada ketidakseimbangan energi dalam sel, dalam organ tertentu di tubuh mereka, Magnosik ini sangat efektif sekali ya, karena menawarkan sistem pendukung kesehatan berbasis data yang praktis untuk membantu pengguna untuk mengidentifikasi pola energi dalam diri mereka masing-masing. Ya, kemudian Magnosik ini juga memberikan wawasan lebih dari 12.000 indikator aktivitas bioenergi di dalam tubuh Bapak Ibu. Ya, yang mencakup 250 organ atau bagian tubuh manusia, termasuk sampai kuku Bapak Ibu. Ya, didesain untuk melengkapi bukan menggantikan praktek kesehatan standar dan berguna bagi individu yang tertarik melacak tren energi mereka dari waktu ke waktu. Kita tahu ya Bapak Ibu, kalau orang sehat ya, energinya pasti akan selalu tinggi ya, selalu bagus. Nah, dengan kita punya Magnosik ini Bapak Ibu ya, kita bisa cek nih ketika kondisi kita lagi kurang fit. Nah, kita bisa cek sebenarnya apa sih yang menyebabkan kondisi kita kurang fit ya. Ketidakseimbangan energinya terletak pada organ di sebelah mana sebenarnya ya. Nah, kemudian ya seperti yang saya katakan tadi, menggabungkan konsep dari pengobatan tradisional Tiongkok termasuk jalur-jalur meridian ya, resonansi organ dan juga keseimbangan energi. Jadi ide tradisional ini diterjemahkan ke dalam analisa kesehatan modern menggunakan interpretasi berbasis AI dan frekuensi Bapak Ibu. Ya. Nah, satu ya, sifatnya energetik ya, berdasarkan prinsip aliran energi dan koherensi getaran. Kedua, ilmiah karena dikembangkan oleh tim dengan keahlian dalam ilmu frekuensi. Dan yang ketiga sifatnya adalah holistik ya, mendukung eksplorasi kesehatan pribadi dan kesadaran ya. Biofield. Oke. Bagian kedua teknologi dan sains kita lihat. Nah, dulu Bapak Ibu ada satu alat yang namanya QRMA ya, Quantum Resonance Magnetic Analyzer. Saya pun sempat pakai alat ini kurang lebih sekitar 10 tahun Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya adalah generasi awal dari terciptanya Magnosik ya, dengan tingkat akurasi sekitar 60 maksimal bisa sampai 80% untuk QRMA ini Bapak Ibu. Itu pun waktu itu sebenarnya sudah sangat akurat ya. Nah, apalagi dengan teknologi yang sangat baru ini. Nah, sedikit ya kelemahan alat QRMA, dia datanya tidak live Bapak Ibu ya, tidak dihubungkan dengan server ya. Nah, kalau Magnosik ya, ini dihubungkan langsung dengan server dan harus ada WiFi ya. Nah, sehingga jauh lebih efektif Bapak Ibu. Oke. Nah, Magnosik sendiri sebenarnya didasarkan pada pemahaman bahwa segala sesuatu dalam tubuh manusia memiliki frekuensi ataupun energi. Nah ini penting ya Bapak Ibu, ketika frekuensi bergeser keluar dari keselarasan, hal itu dapat mencerminkan ketidakseimbangan. Jadi ini adalah prinsip bagaimana Magnosik bisa bekerja. Dengan mengidentifikasi pergeseran ini, individu dapat mengambil indikasi atau tindakan kesehatan yang tepat. Ya, Nikola Tesla juga mengatakan ya, jika Anda ingin mengetahui rahasia dari alam semesta, ya, kita harus mengerti konsep tentang energi, frekuensi, dan vibrasi atau getaran. Jadi terinspirasi dari teori Tesla dan Einstein tentang frekuensi dan getaran. Sehingga alat yang namanya Magnosik ini Bapak Ibu bisa bekerja. Dan setiap organ, jaringan, bahkan sel itu memancarkan frekuensi yang dapat diukur dan berbeda-beda Bapak Ibu. Ya. Jadi
alat ini merupakan sebuah evolusi dari teknologi frekuensi. Ya, dibangun berdasarkan penelitian interdisipliner selama puluhan tahun yang awalnya digunakan dalam program luar angkasa untuk pemantauan biologis non-invasif. Nah, sekarang terciptalah alat yang bernama MagnoSeek. Ini diterapkan dalam bidang kesehatan untuk analisis frekuensi dan kesadaran gaya hidup. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, alat ini dikumpulkan ya berdasarkan data kesehatan yang ada di seluruh dunia sudah lebih dari 35 tahun. Ya, termasuk data frekuensi biologis untuk jaringan organ dan bakteri-bakteri patogen yang ada. Ya, jadi pengembangan interdisipliner di seluruh di seluruh dunia ya untuk mendeteksi sinyal ya, kemudian dengan teknologi robotika dan neurobiologi ya. Oke, penjelasan singkat tentang bioresonansi. Jadi bioresonansi sendiri mengacu pada konsep bahwa sel beresonansi dengan frekuensi tertentu. Ketika frekuensi ini terganggu, hal itu dapat menandakan ketidakseimbangan dalam medan energi, Bapak Ibu. MagnoSeek dapat membantu mengidentifikasi dan mencerminkan variasi tersebut untuk kesadaran penggunanya. Ya, jadi dia berfungsi satu, mendeteksi ketidakseimbangan energi sebelum gejala fisik muncul. Jadi alat ini sebenarnya Bapak Ibu mendeteksinya lebih awal, jauh sebelum yang namanya penyakit itu muncul Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika mulai terjadi ketidakseimbangan energi pada organ atau lebih tepatnya pada sel, alat ini bisa membaca terlebih dahulu. Jadi jauh sebelum gejala klinisnya muncul, Bapak Ibu. Ya, jadi sangat-sangat bisa terjadi terdeteksi di MagnoSeek tapi ternyata orangnya belum terkena satu penyakit. Ya. Kenapa bisa? Karena kembali lagi adanya ketidakseimbangan energi. Contoh, misalkan sudah mulai terdeteksi adanya ketidakseimbangan energi pada organ pankreas. Ya. Nah, di situ diperlihatkan oh ada kemungkinan orang ini ke depannya bisa menderita diabetes mellitus. Ya. Nah, ini lebih awal mendeteksinya Bapak Ibu ya. Oke, mengukur perubahan getaran melalui gelang tangan. Jadi nanti alat ini dihubungkan dengan sebuah gelang tangan dan dianalisis melalui AI atau kecerdasan buatan. Yang tadi data-data dari AI tersebut sebenarnya sudah dikumpulkan selama 35 tahun Bapak Ibu. Ya. Dan akhirnya dia membaca frekuensi sel melalui saraf vagus ya atau saraf di batang otak ya dan dihubungkan dengan komputer ya, dihubungkan dengan istilahnya antar muka antara otak dengan komputer Bapak Ibu ya. Nah, jadi fitur-fitur utama dari MagnoSeek itu sendiri satu, pemindaian 3D non-invasif melalui sensor gelang tangan. Ya, kemudian tidak perlu diambil darah, ya, tidak ada radiasi, tidak memerlukan kontak fisik. Ya, kemudian AI akan membandingkan sinyal individu dengan database kesehatan yang sangat besar sekali. Ya, karena nanti dikumpulkan di cloud ya, Bapak Ibu. Kemudian laporan digital real time. Nah, ini menariknya ya karena langsung disambungkan ke WiFi ya. Datanya selalu akurat dan real time. Ya, dikirimkan nanti bisa laporannya berupa PDF maupun melalui handphone Anda, Bapak Ibu. Nah, MagnoSeek ini sebenarnya dikembangkan melalui kolaborasi internasional di seluruh Tiongkok, Jepang, dan Rusia. Dan MagnoSeek sudah bersertifikat SGS untuk standar kesehatan secara global, Bapak Ibu. Ya. Nah, SGS ini kalau di Indonesia ya itu kurang lebih sama seperti SNI Bapak Ibu. Ya, jadi sudah ada standarnya. Kemudian bagian ketiga adalah prinsip intervensi seluler. Nah, kita akan melihat. Tubuh itu sebenarnya jaringan energi yang cukup rumit, cukup kompleks. Setiap sel memancarkan frekuensinya sendiri-sendiri. Nah, ketika frekuensinya itu stabil, kita ini mengalami yang namanya keseimbangan atau balance. Ketika terganggu, itu mencerminkan stres atau ketidak. Dan MagnoSeek ini berfungsi untuk membantu mengidentifikasi pergeseran energi yang sangat halus ini.
Nah, kesadaran awal jadi itu bisa mendeteksi perubahan-perubahan yang sangat kecil sekali. Ya, biasanya perubahan energi ini terjadi sebelum gejala fisik, sebelum penyakit tertentu ya muncul, ya akan terjadi perubahan energi dalam sel dalam tubuh kita. Ya, Magnosik bertujuan untuk mendeteksi perubahan kecil ini sehingga pengguna dapat melakukan penyesuaian gaya hidup tepat waktu, Bapak Ibu. Ya. Nah, sangat penting kenapa? Karena ketidakseimbangan sel ya pada tahap awal itu seringkali tidak disadari. Ya. Sistem ini mendukung pengguna dalam melacak perubahan energi dari waktu ke waktu, ya. Kemudian mendeteksi ya sejak dini ya kalau ada kelainan di dalam sel dalam tubuh kita sehingga kita bisa mengintervensi ya atau kita bisa ikut campur atau campur tangan tepat waktu Bapak Ibu. Ya, supaya jangan sampai ketidakseimbangan dalam sel ini terjadi lebih parah ya. Oke. Setelah pemindaian ya, Magnosik ini mengirimkan pola frekuensi yang disesuaikan yang dimaksudkan untuk mendukung keseimbangan energi secara alami resonansi seluler Bapak Ibu. Dan dirancang untuk mendukung keselarasan getaran. Ya, jadi memberikan frekuensi berdasarkan data pemindaian spesifik pengguna ditujukan untuk meningkatkan relaksasi, penyelarasan energi, dan kesadaran akan kesehatan, selalu non-invasif, non-kimia, dan sifatnya lembut. Ya, oke, kita lihat berdasarkan asal-usul fundamental. Banyak ketidakseimbangan kesehatan diyakini bermula dari tingkat sel. Ya, minggu lalu saya juga sudah membahas dalam materi detoksifikasi saya, Bapak Ibu ya, kalau Anda mengikuti bahwa penyakit manusia ya itu penyebabnya hanya satu sebenarnya, yaitu kegagalan sel, ya kan? Nah, jadi menarik sekali nih, Magnosik ini berfungsi untuk melihat ya ketidakseimbangan atau kegagalan yang terjadi sampai tingkat sel dan dirancang untuk mengeksplorasi pola energi yang mendasarinya. Jadi bukan hanya fokus pada indikator permukaan atau bukan hanya fokus pada gejala klinis penyakit, Bapak Ibu. Ya, jadi ketidakharmonisan sel itu seringkali menjadi awal mula dari ketidakseimbangan ya. Perubahan yang berarti dari perawatan pasif menuju kesadaran diri yang aktif, Bapak Ibu. Oke. Nah, kita akan lihat bagian keempat, fitur dan kegunaannya. Nah, jadi kita tahu ya yang namanya otak itu sebagai pusat komando, Bapak Ibu, dalam tubuh manusia. Otak mengeluarkan perintah, mengatur fungsi vital, dan berfungsi sebagai pusat utama untuk memproses sinyal internal maupun eksternal. Otak berperan sebagai inti jaringan saraf dan komandan utama mekanisme penyembuhan diri tubuh. Frekuensi getaran alami organ, jaringan, dan sel membentuk dasar komunikasi antara tubuh dan otak yang memungkinkan transmisi informasi penting. Nah, sistem kesehatan Magnosik ini Bapak Ibu ya, dengan AI ini menggunakan interface non-invasif untuk mengumpulkan sinyal frekuensi yang diyakini mencerminkan aktivitas energi di dalam tubuh. Sinyal ini ditransmisikan secara aman ke server cloud, tempat sinyal tersebut diproses menggunakan AI untuk analisis pola dan perbandingan. Nah, sekarang bagaimana cara bekerjanya? Jadi nanti Bapak Ibu Anda akan dihubungkan dengan sebuah gelang tangan, di mana gelang tangan ini memancarkan energi gelombang cahaya halus, kemudian ya energi gelombang cahaya halus tersebut akan beresonansi dengan gelombang energi jaringan organ tubuh dan medan biomagnetik seluler. Dari situ sinyal resonansi ya dikirimkan melalui neuron ke otak Bapak Ibu, melalui serabut saraf ke otak ya. Perubahan dalam aktivitas listrik neuron otak kemudian dihubungkan ya sinyal respon fisiologis atau patologis kemudian dikirim kembali ke perangkat utama. Ya, sehingga sistem analisis kesehatan cerdas AI ya akan menafsirkan data, menyajikan status fungsional sel, jaringan, organ dan seluruh tubuh secara real time, Bapak Ibu.
Oke ya. Jadi ini tampilan gelang tangannya ya. Simple ini untuk mengirimkan dan menerima frekuensi getaran ya. Pertama dia bertugas sebagai screening ya. Jadi data dikirimkan ke server cloud untuk analisa AI, kemudian untuk restorasi Bapak Ibu. Perubahan yang berarti dari perawatan pasif menuju kesadaran diri yang aktif ya. Jadi selain screening nanti akan terjadi proses restorasi Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi sistem kesehatan cerdas Magnosik AI ini akan berkomunikasi dengan saraf vagus tubuh ya atau saraf batang otak melalui gelang yang dirancang khusus. Jadi saat digunakan di pergelangan tangan kiri di atas titik nadi ya karena konsepnya TCM ya Bapak Ibu, gelang tersebut mengirimkan sinyal listrik halus melalui saraf vagus ya. Kemudian untuk restorasinya sendiri, jadi gelang ini tidak hanya berfungsi mengirimkan sinyal, tetapi juga mendengarkan respon elektrik di dalam tubuh Bapak Ibu. Hal ini memungkinkan pemantauan dan analisis secara langsung terhadap kondisi fisiologis tubuh kita saat ini. Nah, sebenarnya cara menggunakan Magnosik ini sangat simpel dan sangat mudah ya. Jadi pertama ya, kena kantar kiri ya, karena lebih dekat dengan jantung Bapak Ibu. Kemudian tenangkan diri dan tetap diam selama 5 sampai 10 menit selama pemindaian ya. Kemudian dapatkan laporan kesehatan yang dipersonalisasi secara instan ya. Kemudian bila diinginkan mulai dukungan getaran yang dipandu AI ya. Dan terakhir secara opsional ya uji ulang untuk melacak tren dan peningkatan dari waktu ke waktu. Jadi semua data disimpan dengan aman di cloud dan tersedia untuk ditinjau menjadikan Magnosik pendamping kesehatan yang benar-benar cerdas Bapak Ibu. Oke. Nah, fungsi AI-nya sendiri sebenarnya untuk apa? Satu, dia berfungsi untuk melakukan pemeriksaan seluruh tubuh untuk lebih dari 12.000 indikator, meliputi 250 bagian tubuh manusia termasuk kuku. Kemudian AI ini juga bisa membantu untuk mode detox secara otomatis ya. Kemudian juga membantu untuk dukungan penglihatan ya, terutama untuk anak-anak muda yang sudah pakai kacamata ya, alat bantu baca, meningkatkan kualitas tidur dan juga meredakan rasa tidak nyaman ya, dan menyeimbangkan frekuensi mineral yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sekali lagi ya untuk keamanan dan kesesuaian, Magnosik ini sudah bersertifikat SGS ya, non invasif dan aman untuk penggunaan harian ataupun mingguan. Ya, cocok untuk orang dewasa, profesional, atlet ataupun manula, tetapi tidak disarankan untuk anak di bawah 7 tahun, pengguna alat pacu jantung, wanita hamil atau mereka yang mengalami gangguan neurologis ya, gangguan saraf ya. Jadi tujuan dari dipergunakannya Magnosik ini untuk kesehatan keluarga dan pemindaian ya. Kemudian sangat disarankan juga untuk mereka yang memiliki pusat kesehatan holistik ataupun TCM ya untuk klinik-klinik anti penuaan ya, anti aging dan spa-spa kecantikan, kemudian pusat pemulihan dan pusat kebugaran ya. Kemudian untuk mereka yang bergerak di bidang platform di telemedia ya, telemedicine ya lebih tepatnya Bapak Ibu. Oke. Nah, berdasarkan pengalaman dan testimoni ya kalau kita lihat beberapa jenis penyakit itu sangat terbantu sekali Bapak Ibu ya. Satu, ini contohnya ada kasus penyakit Alzheimer ya. Kemudian diperparah juga dengan kondisi adanya perdarahan di otak ya, infak cerebral ya, Alzheimer, aterosklerosis ya, penyumbatan di pembuluh darah jantung juga dan adanya hipertensi. Ya, 67 tahun pria ya. Sebelumnya tidak bisa bergerak, tidak mampu mengenali dirinya sendiri atau anggota keluarga,
tidak menyadari kebutuhan untuk buang air besar atau buang air kecil, berbicara tidak jelas, emosi tidak stabil, ya, dan menunjukkan tanda-tanda tidak sadarkan diri. Setelah 30 hari pemakaian, ya, pemulihan menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dalam mobilitas atau pergerakan, mampu bangun dari tempat tidur, ya, ataupun naik mobil tanpa bantuan, dapat pergi ke kamar mandi sendiri, memahami percakapan dengan anggota keluarga, terlibat dalam komunikasi sederhana, dan berbicara dengan jelas. Ya, kemampuannya untuk mengenali dirinya sendiri dan keluarganya bertahan lebih lama dan lebih tampak energik dan waspada. Kedua, ya, membantu untuk kasus ya seperti atrofi cerebellum, ya. Sebelumnya takut berjalan sendiri, bicara tidak jelas, ya, lambat serta perilaku obsesif kompulsif, ya, terkait dengan buang air besar dan buang air kecil tidak terkontrol. Setelah 5 sesi perawatan, ya, ekspresi secara bahasa membaik lebih signifikan. Kemudian mampu berjalan mandiri dan berpikir jernih, ya, dan gejala obsesif kompulsifnya menunjukkan perbaikan yang nyata. Ya, kemudian ada contoh ketiga, ya, gejala sisa infak miokard, ya, dengan diagnosis yang sangat sangat kronis, ya. Ada hipertensi, diabetes, aterosklerosis komplit nih Bapak Ibu. Ya, 30 kali sesi perawatan, tekanan darah dan gula darahnya menunjukkan perbaikan yang signifikan. Ya, menjadi lebih berenergi, mengalami peningkatan kualitas tidur dan merasa lebih sejahtera gitu ya, lebih enak lah ya secara keseluruhan Bapak Ibu. Nah, contoh keempat, ini ada kasus gagal ginjal, ya. Direkomendasikan dokter untuk HD, ya, atau hemodialisis. 90 kali perawatan, kadar kreatin turun secara signifikan, fungsi ginjal kembali normal, dan kesehatan secara keseluruhan membaik sehingga mampu bepergian. Ada contoh lagi hipertensi genetik, ya. Wanita 69 tahun, ya. Setelah 120 sesi, ya, tekanan darah stabil dalam kisaran normal dan dia tidak perlu lagi minum obat antihipertensi. Ya, jadi disclaimer lagi ya Bapak Ibu, setiap orang itu kondisi tubuhnya berbeda-beda. Ya, jadi berapa lama tingkat perbaikannya, ya, itu tergantung dari kondisi masing-masing orang tersebut. Ya, lebih tepatnya kondisi dari ketidakseimbangan sel atau energi yang ada di dalam organ tubuh orang tersebut, ya. Ini juga ada kasus hilang ingatan Bapak Ibu, ya. Insomnia kronis, sering terbangun, sensasi kepala berat, kesulitan bernafas dan sesak dada. Jadi setelah 5 kali perawatan, cukup cepat ya, hanya 5 kali sesi, kualitas tidur meningkat pesat, pikirannya menjadi lebih jernih, daya ingat meningkat, dan merasa lebih rileks dan gembira, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Jadi Magnosik ini Bapak Ibu ya di masa depan ya sangat berguna sekali ya di dunia kesehatan yang terutama sudah diperlengkapi dengan AI ya. Ini merupakan bagian dari evolusi yang berkembang dalam teknologi kesehatan yang memberdayakan individu dengan landscape energi pribadi masing-masing Bapak Ibu. Ya. Dan juga bisa menjadi teman kesehatan Anda di rumah ya tanpa harus menunggu Anda sakit. Jadi ibaratnya bisa menjadi dokter pribadi Bapak Ibu. Nah, dirancang memang untuk membantu Anda tetap sadar secara energetik dan membuat pilihan gaya hidup sehari-hari dengan lebih penuh perhatian. Jadi Anda bisa mengambil kendali kesehatan Anda sendiri tanpa harus menunggu tanpa harus menunggu Anda sakit ya. Dan Anda di sini juga bisa melakukan pemeriksaan rutin ya dengan pemantauan kesehatan secara real time. Dan Anda juga bisa kombinasikan nanti dengan hasil yang ada di lab ya di rumah sakit Bapak Ibu. Jadi Anda bisa integrasikan, Anda bisa kombinasikan lah kurang lebih seperti itu. Nah, jadi Magnosik ini sebenarnya juga sebuah alat yang sangat ideal untuk praktisi kesehatan, ya, untuk pelatih holistik dan pengusaha yang tertarik di bidang kesehatan. Ya, simple sebenarnya, tidak memerlukan latar belakang medis untuk mengoperasikannya.
Dilengkapi dengan pelatihan, sertifikasi, dan dukungan branding profesional, dapat digunakan di pusat kesehatan, praktek pribadi, atau pengaturan konsultasi seluler, Bapak Ibu. Ya. Jadi keuntungannya juga unik ya. Kombinasi antara AI dengan TCM, ya, sistem data juga cukup aman ya. Diagnosis berbasis dengan cloud, ya, adanya big data, dan adanya ilmu frekuensi kuantum. Itu sekilas tentang Magnosik ya.